Audio Jungle. Kita akan kembali buka kitab kita di halaman 378 yang berbahasa Arab, halaman 420 yang berbahasa Indonesia, dan halaman 621 untuk cetakan yang baru. Mengenai ghurur, kemarin kita bahas Al-Hadid ya, surat Al-Hadid, ayat yang sangat-sangat luar biasa dahsyatnya nih ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang selamat. Amin. Wa qala alaihi salatu wassalam al-kayyis man dana nafsah. Qala al-Imam al-Haddad radhiyallahu taala anhu ardah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad, Al-Kayyis, orang yang cerdas, orang yang brilian, orang yang jenius, orang yang pintar adalah mandana nafsah, orang yang ngerti ngitung-ngitung untuk dirinya sendiri, orang yang selalu mampu mempertimbangkan kebaikan, keburukan bagi dirinya. Nih kalau saya kerjain ini, apa nih hasilnya nih buat dunia saya, buat akhirat saya. Nih saya rugi apa enggak nih kalau kayak begini nih. Mau ngomong bagus enggak nih buat masa depan saya, dunia akhirat. Ini kalau saya marah-marah nih sama suami saya nih, ntar akhirat saya gimana nih? Nih kalau saya omelin anak saya nih, ntar akhirat saya gimana nih? Gitu selalu aja, setiap kali sebelum melakukan segala sesuatu dia menghitung, memperhitungkan untung rugi bagi dirinya sendiri. Mikirnya panjang. Kita kan selalu bilang revolusioner. Benar ya? Orang yang pandangannya jauh ke depan. Wah, dia pinter nih, di atasnya cerdas nih, revolusioner yang selalu bisa memandang ke depan. Mandang ke depannya sampai kemana? Sampai ke dia tahu apa yang baik buat bumi ini untuk 20-30 tahun yang akan datang. Orang yang menciptakan atau orang yang jualan air mineral pada zamannya, itu orang zaman itu gak ada yang jualan air. Air kok dijual? Gitu kan, orang menganggapnya nih orang bahlul nih, orang ngapain air segala dijual gitu kan. Tapi kan dia ternyata revolusioner. Sekarang kayaknya jualan air paling laku dah. Itu namanya revolusioner teman-teman. Nah, kalau kita bicara tentang orang yang memandang jauh ke depan, Nabi ngasih tahu, wah itu sih kurang cerdas. Yang cerdas mandana nafsah, yang bisa memperhitungkan untung rugi bagi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, pandangannya jauh, dia berbuat untuk masa sesudah kematiannya. Karena ini panjangnya tuh benar-benar panjang, bukan cuma mikirin 20-30 tahun yang akan datang. Tapi dia memikirkan untuk 20.000 tahun yang akan datang. Dia memikirkan nasibnya untuk 1.000 tahun yang akan datang. Dia memikirkan urusannya untuk saat berada di padang mahsyar. Dia memikirkan urusannya untuk saat nanti berada di negeri akhirat. Akankah dia ada di belakang baginda Nabi besar Muhammad? Itu namanya kayyis, enggak terpengaruh sama hawa nafsu, akan tetapi yang mempengaruhi dia adalah keimanan tentang akhirat, keimanan tentang Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia selalu mengerjakan sesuatu untuk kehidupan sesudah kematiannya. Ada salah satu orang soleh di Tarim sana, kalau belanja selalu diparuh 2. Salah satu habaib soleh, kalau belanja nih selalu aja
Datang ke warung gitu kan, gula 3 kilo setengah, sekilo setengah ya buat 2. Beli beras 10 kilo bagi 2. Beli apa aja dia paro 2. Halo? Kenapa nih? Hujan? Iya, boleh lebih merapat ya. Yang udah gak bisa merapat lagi. Iya, baiklah. Kenapa? Mic-nya kurang besar. Oh. Yang di atas gak kedengeran. Waduh, saya belum kursus benerin mic. Kenapa? Yang di depan kurang gede dikit. Oh iya. Saya nggak ngerti caranya benerin mic. Coba. Suara saya kencengin. Ini baru nyusahin nih. Iya. Gimana caranya ngencengin suara ya? Iya, boleh yang ngerti mic-nya boleh dinaikin volumenya. Akhirnya si tukang warung itu nanyain gitu kan. Dia bilang, Bib, kenapa sih Bib kalau beli apa-apa diparo 2 Bib? Ada keluarga baru ya Bib? Dikirain buka cabang. Punya istri lain gitu maksudnya, punya keluarga lain. Kata Habibnya enggak. Yang satu buat dunia saya, yang satu buat akhirat saya. Maksudnya yang satu buat sedekain. Habib nih ngaco aja. Iya emang ngaco saya, kata Habibnya. Mestinya enggak diparoin, mestinya sesuai dengan lamanya tinggal. Maksudnya mestinya dunianya cuma 10% gitu kan. 90%-nya buat akhirat. Ini saya masih ngaco, makanya cuma baru bisa separoh. Masya Allah, Masya Allah. Gitu ya, itu namanya danafsah. Orang yang ngerti, ngitung-ngitung gitu. Mereka orang-orang yang paling cerdas nih yang begini nih. Selalu memperhitungkan untung rugi bagi kehidupannya dia dunia sampai di akhirat. Wal ajiz, orang yang lemah, pecundang, pengecut, ajiz. Orang yang bodoh, orang yang enggak ngerti, orang yang maaf nih ya, blow on. Itu adalah manittaba'a nafsahu hawaha. Orang-orang yang hawa nafsunya mengikuti hawanya, mengikuti keinginannya. Yang hidupnya tuh dipakai buat ngejar keinginannya, mengejar-ngejar ambisinya, terus saja ngikutin maunya dia apa gitu. Sementara kemauan kita ini, nafsu ini, udah bagus suaranya Kak? Oke, udah bagus katanya ya. Tapi sayanya nih yang gak bagus nih. Teriak-teriak. Orang yang dia mengikuti hawa nafsunya. Sementara teman-teman saudaraku sekalian, nafsu itu gak pernah selesai menciptakan kriteria-kriteria. Ini saya kasih tahu. Orang itu, misalnya nih ya, dia dari kecil, kalau dia nggak terbiasa makan ayam goreng, itu setiap kali dia makan tuh, dia makan tempe, dia makan apa, dia bisa yang bayangin ayam goreng. Kan begitu tuh. Tapi kalau orang udah terbiasa misalnya makan ayam goreng bukan jadi sesuatu yang spesial. Biasa aja, karena dia udah terbiasa teman-teman.
Orang yang nggak punya sepatu, sangat miskin, misalnya gitu ya. Dia ngelihat orang yang punya sepatu, dia nggak akan kepikir untuk yang gimana ya rasanya punya mobil, nggak ada. Dia cukup dengan mikir, wah kalau punya sepatu enak ya. Bagi orang yang punya sepatu, dia nggak akan lagi yang maksudnya yang gimana ya rasanya kalau punya sepatu, orang dia punya, gitu kan? Dia kalau lagi jalan gitu kan, dia jalan pakai sepatunya dia gitu. Dia lihat ada orang yang pakai sepeda, enak ya kalau punya sepeda, jalannya jadi cepet. Dia pengen punya sepeda. Kalau punya sepeda nih, dia genjot ngelihat orang yang punya sepeda motor, enak ya kalau punya sepeda motor. Kalau udah punya sepeda motor, kena hujan-hujanan, enak ya kalau punya. Nggak pernah selesai hawa nafsu itu menciptakan pilihan-pilihan, kriteria-kriteria gitu. Wah, saya kayaknya kalau kayak begini enak nih, saya kayaknya kalau begini enak nih. Makanya memang satu-satunya yang bisa menghambat itu adalah sifat namanya qanaah. Makanya katanya Nabi Muhammad bilang, al-qanaah kanzun la yafna. Sifat qanaah, sifat nerima dengan pemberian Allah itu adalah harta simpanan saldo yang gak akan pernah ada habisnya. Kamu pengen saldomu gak habis-habis, milikilah sifat qanaah. Syukurmu gak bakalan habis-habis tuh. Senengmu gak akan habis-habis tuh. Seneng, duduk di majelis seneng, alhamdulillah. Gak iri tuh sama yang punya mobil yang bagus-bagus, belum tentu bisa kepake buat hadir majelis. Ini yang ngomong betul, nih yang gak punya mobil mewah nih. Gitu kan teman-teman. Jadi tuh masalahnya bukan pada memiliki apa gitu, tapi pada kecukupan terhadap apa. Makanya subhanallah, bahasa Al-Quran itu ghinaan, bukan ghina bi. Apa tuh Ustazah? Ini saya kasih tahu. Ghina itu kaya, ya ghina itu kaya, atau ghina kan kaya tuh kan, ghani gitu. Oh orang itu adalah orang yang kaya gitu. Huwa ghani, dia adalah orang kaya. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah zat yang maha kaya, kalian semua adalah orang-orang fakir. Kata Allah kan gitu. Jadi ghani itu adalah kaya. Nah, dalam bahasa Al-Qur'an atau dalam bahasa Islam gitu ya, ghina, kekayaan itu atau istighna dalam bahasa dirinya merasa kaya, merasa cukup, itu bukan dengan, akan tetapi dari. Apa maksudnya? Gini nih, orang yang dianggap berkecukupan dalam Islam adalah orang yang tidak merasa perlu banyak hal. Mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. Enggak dilihat dari dia punya apa, dia punya apa. Sebab kaya itu bukan dengan saya merasa cukup dengan saya punya mobil, dengan saya punya ini, dengan saya punya itu. Karena rasa itu memang tidak akan bisa cukup dengan hal-hal tersebut. Gitu. Akan tetapi seseorang itu akan merasa istighna, merasa cukup ketika dia tidak perlu banyak hal. Kamu belum punya rumah? Enggak apa-apa lah, emang saya juga enggak perlu-perlu amat. Misalnya gitu. Ngontrak aja juga enak kok. Misalnya gitu kan. Saya enggak usah terlalu banyak mikir, ini itu segala macam, enggak apa-apa saya mah. Atau kamu rumahnya kecil amat? Enggak kok. Ini udah cukup gede kok. Saya cuma segini doang. Tuh kura-kura. Segitu doang rumahnya. Itu istighna namanya teman-teman. Dalam Islam tuh
orang yang merasa cukup itu bukan dengan memiliki sesuatu, akan tetapi dengan tidak butuh terhadap sesuatu hal gitu. Kalau dia ngerasa dia nggak perlu ini, nggak perlu itu, nggak perlu ini, dia merasa cukup, ya kan gitu kan? Jadi ini masalahnya bukan pada kalau saya punya ini, saya punya itu, saya punya ini, saya punya itu, saya kaya. Bukan. Masalahnya ada pada hatimu sendiri. Apakah kamu merasa cukup dengan apa yang kamu punya? Itu. Jadi nyari kekayaan tuh bukan dengan memiliki banyak hal, tapi dengan tidak merasa perlu dari banyak hal. Jelas? Tidak merasa perlu dari banyak hal, itu kaya teman-teman saudaraku sekalian. Kamu perlu mobil? Enggak, buat apa juga, selama ini juga saya nyampe-nyampe aja ke majelis nggak punya mobil juga. Nah kan, nggak ngerasa perlu gitu. Ya udah nggak usah pakai betul-betul gitu. Udah tahu saya kamu nggak punya mobil. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi tuh semua tuh masalahnya ada pada di perasaan kamu sendiri gitu. Terhadap nilai sebuah kecukupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kecukupan insyaallah. Hati yang selalu merasa kaya gitu. Sebab yang namanya hawa nafsu itu nggak pernah selesai menciptakan kriteria-kriteria. Itu terus saja menciptakan standar-standar gitu. Saya baru bisa seneng nih kalau saya punya ini, punya ini, punya ini, punya itu. Kata hawa nafsu. Padahal begitu kamu punya, rasanya biasa-biasa aja. Mungkin sehari, 2 hari kamu ngerasa seneng gitu kan. Kamu liatin mulu tuh sepatu baru kamu. Kamu liatin mulu tuh HP baru kamu gitu kan. Berapa lama sih coba? Kalau udah 2 bulan gitu kamu apakah tetap terpesona? Enggak kayaknya. Bahkan maaf nih ya. Kayaknya kalau saya nikah nih saya bahagia. Punya suami nih. Apakah kamu akan terpesona kepadanya sudah nikah 5 tahun? Jadi biasa ya. Tapi kalau bagi hamba-hamba yang bisa merasa kecukupan dan tahu, qanaah, syukur, dia akan tetap dapat memandang suaminya dengan perasaan yang sama, bahkan sesudah menikah 10-20 tahun kemudian. Wih. Gitu teman-teman. Itu keren tuh yang kayak begitu tuh. Ada salah satu hubabah yang saya kenal, itu suaminya bilang begini nih, ngomong sama anak-anaknya. Abah di akhirat nanti udah bilang sama Allah, Abah gak perlu bidadari, cukup ibu kalian aja. Masya Allah. Anaknya yang cerita sama saya, anaknya. Abah nih katanya, cintanya sama ibu luar biasa, sama Umi luar biasa katanya. Sampai udah doa minta di akhirat nggak perlu bidadari, cukup dengan ibunya di akhirat loh, ini akhirat loh. Kita kadang-kadang nih hidup di dunia nih, kita kadang-kadang kalau lagi bosan-bosan nggak apa-apa deh di dunia sama dia gitu. Ada laki-laki yang kayak gitu loh. Laki-laki maksud saya, laki-laki gitu kan. Ada satu perempuan ngomong sama saya kayak gini, Ustazah, saya mengerti Ustazah kalau suami tuh kayak kepengen nikah lagi atau apa. Saya ngerti, belum tentu terima, tapi saya ngerti. Dia bilang, ada satu orang teman saya bilang, saya ngerti kalau suami itu kepengen nikah lagi. Saya bilang, kenapa gitu? Lah saya aja loh Ustazah yang gak boleh nikah lagi kadang bosen. Saya nggak ada pilihan buat nikah lagi aja, kadang-kadang saya bosen, dia bilang. Jadi saya ngerti kenapa laki-laki itu, ya kadang-kadang bosen ya, kita ngerti sih ya. Ngerti nggak? Kamu ngerti nggak? Terhadap urusan pasangan, terhadap urusan perempuan bagi seorang laki-laki, itu juga hawa nafsu nggak akan pernah selesai menciptakan kriteria-kriteria, standar-standar. Udah dapat istri cantik, dia masih kepengen lagi. Kadang-kadang yang nggak seberapa cantik. Betul nggak?
gitu itu kenapa ya Ustazah? Kadang-kadang tuh kayak gitu loh Ustazah. Jadi si perempuan yang lain itu kadang juga nggak secantik istrinya, nggak sepinter istrinya, ya gitu dia tuh. Punya istri pinter, dia nyarinya yang nggak pinter. Ya sama aja kayak kamu kebiasaan makan ayam misalnya gitu kan. Kadang-kadang kangen sama ikan asin. Begitu. Apa tuh namanya? Hawa nafsu. Enggak pernah selesai menciptakan kriteria. Enggak pernah selesai menciptakan standar-standar. Pengen ini, habis punya ini, pengen ini. Habis punya ini, pengen ini, pengen ini. Enggak kelar-kelar teman-teman saudaraku sekalian. Bagaimana cara mengheningkan, mensunyikan kebisingan-kebisingan di dalam pikiran kita tentang keinginan-keinginan kita? Sahibul Burda mengatakan wa nafas wa syaitan fa'sihima wa in huma mahabakan nusha fattahimi. Nafsu sama setan jangan dengerin, udah gak usah nurut sama nafsu sama setan. Walaupun kedengarannya kayak lagi nasehatin. Gak apa-apa kamu harus punya beginian biar kamu bisa begini. Enggak apa-apa kamu harus jadi kayak begini biar kamu nanti bisa begini. Itu adanya dalam pikiran kamu aja teman-teman. Lihatin aja. Padahal ketika kamu sudah dapat belum tentu kamu kerjakan apa yang kamu niatkan tersebut. Betul apa enggak? Saya harus punya mobil nih biar bisa nganterin tetangga-tetangga kalau lagi perlu tumpangan. Pas giliran kamu punya mobil belum tentu kamu kerjain. Betul nggak? Saya harus punya anak nih biar nanti kalau saya ada anak saya akan didik dia, saya akan ajarin dia, saya akan ini, saya akan usaha segala macam usaha sampai akhirnya bisa dikasih anak. Di giliran udah dikasih anak belum tentu kamu kerjain. Makanya jauh lebih enak tuh jadi orang yang apapun yang Allah kasih kita ucapkan alhamdulillah. Kaya itu letaknya di sini, di dalam hatimu sendiri. Nggak usah cari yang ada di luar-luaran sana. Merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Merasa cukup dengan apa yang Allah beri, itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Wal ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang gak akan selesai-selesai ini. Wa tamanna 'alallahil amani, hidupnya sibuk ngejar dunianya, tapi dia wa tamanna 'alallahil amani, berharap, berangan-angan dari Allah dengan angan-angan kosong. Kerjanya sibuk nyari dunia, tapi dia pikir dia akan masuk surga Firdaus yang paling tinggi. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya gitu? Kamu hari-hari yang ada dalam pikiranmu tuh saldomu berapa? Kamu pengen punya apa? Kurang berapa dari pengen beli barang ini? Terus sih yang ada dalam pikiranmu duit mulu. Terus kamu mikir gitu, tiap kali mau sedekah kayak disuruh ngeluarin separuh nyawa. Habis itu kamu berharap bahwa nanti di hari akhirat soft saya kayaknya ketiga lah di belakang Nabi. Gimana ceritanya? Teman-teman saudaraku sekalian, kan orang tuh kan ya, usaha tidak akan mengkhianati, kebalik. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Hasilnya itu gak akan mengkhianati usaha. Sama halnya dengan urusan akhirat juga begitu. Juga begitu. Saya udah ketemu banyak orang di atas muka bumi ini teman-teman. Yang akhiratnya emang juga kayak menyenangkan gitu kan. Dari para wali-walinya Allah. Mereka juga punya hal-hal besar yang mereka lakukan dalam kehidupan gitu. Mesti siap-siap kita. Mesti siap-siap teman-teman. Kamu harus punya sesuatu hal yang saya mau ngadep Allah pakai ini nih. Apa itu? Ya terserah kamu. Entah itu dengan kamu jadi istri yang soleha. Entah kamu punya
ibadah zikir misalnya, entah kamu punya hataman Al-Quran yang kamu hatamkan tiap berapa hari sekali, atau kamu punya sholawatan yang banyak misalnya, atau apa aja yang bisa kamu lakukan. Entah kamu dengan belajar, entah kamu dengan mengajar, entah kamu dengan membiayai nafkah anak-anak yang gak mampu buat sekolah, kamu biayain. Ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kamu lakukan untuk akhirat kamu, berbekal. Jangan kemudian kerjaan yang ngurusin dunia, giliran ada waktu dipakai buat bikin dosa, kemudian dia mikir gitu, Allah Maha Rahman. Allah Maha Rahman. Kasih sayang Allah itu tak terbatas. Giliran lagi disuruh mikirin tentang akhirat, udah deh ntar aja, kita masih muda ya enggak? Kita masih muda nih kan, ntar kalau udah kamu urusan akhirat mulu nih, Ustazah nih susah nih mikirin akhirat mulu nih. Kita kan masih di dunia Ustazah, enggak usah ngurusin akhirat. Maksud kamu ngurusin akhiratnya kapan? Pas kamu masuk akhirat gitu. Maksud kamu mau diingetin tentang akhirat kapan? Pas kamu masuk dalam alam kubur, udah gak sempet lagi kalau kayak gitu. Kamu mau mendekat kepada Nabi Muhammad kapan? Kalau bukan di dunia ini. Kapan? Sehingga sekalian saya muliakan, kerjain buat akhirat kamu. Salah satu dari yang harus kamu kerjakan buat akhirat kamu adalah belajar punya hati yang mudah memaafkan kesalahan orang. Udahlah hidup mikirannya dunia mulu, kalau ada waktu ngerjain dosa, hatinya penuh dengan kebencian. Nah nih yang kayak beginian nih rada repot nih usahanya, rada repot nih. Nyari selamatnya udah repot. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita semua insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cobain, maafin salah orang yang berbuat salah kepadamu, apapun itu bentuknya. Karena kamu melakukannya karena Allah atau karena Rasulullah. Gimana tuh? Kamu mikir dia hambanya Allah, dia bikin salah sama saya mau nyari ridhonya Allah dengan saya memaafkan hambanya Allah. Sama kayak ada anak kecil yang anaknya itu adalah anak guru kita. Kalau dia satu hari mukul kita misalnya gitu, kita maafin bukan karena ngelihat dianya nih sama dianya mah kita kesel nih, dengan tapi ngelihat emaknya di guru kita nih masalahnya, gitu kan? Saya maafin yang dikerjain sama ibunya sama saya atau yang dikerjain abahnya kepada saya, itu saya nggak bisa bales kebaikannya. Masa ketika anaknya bikin salah sama saya nggak maafin? Saya maafin kesalahan dia karena saya sayang, karena saya cari keridhaan dari orang tuanya. Jadi sekalian, demikian pula kita dengan hamba-hambanya Allah. Ada orang bikin salah, ada orang bikin kesel, ada orang yang ngurangin hak kita. Kita bilang, ya Allah, dia emang bikin kesel saya ya Allah. Tapi dia kan hambamu, saya memaafkan dia ya Allah, karena saya ingin mencari keridhaanmu. Itu satu bagian dari nyari bekal akhirat. Atau kamu memaafkan seseorang karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, kesel sih saya sama dia, tapi begitu saya ingat bahwa dia adalah umatmu wahai Rasul, ketika saya ingat bahwa dia adalah umat yang begitu engkau sayangi, yang keinginanmu adalah agar umatmu semuanya masuk ke dalam surga, ya Rasulullah, saya maafkan kesalahan dia karena saya dan dia adalah sama-sama umatmu juga. Itu, jangan sampai kita punya keinginan gak sama keinginannya Nabi Muhammad. Nabi tuh keinginannya kepengen umatnya semua masuk surga. Jangan sampai kamu punya keinginan dia tuh bikin saya marah, tar di akhirat saya sidang dia di hadapan Allah biar dia masuk neraka. Nah ini kan
kontra nih, kamu nggak sama cita-citanya sama Nabi, kamu nggak sama. Kalau kamu sayang sama Nabi Muhammad, kalau kamu cinta sama Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad bikin salah apapun sama kamu, maafin. Dan itu adalah salah satu bagian dari bekal kamu menuju Allah Subhanahu wa taala, bagian dari wa amila lima ba'dal maut. Kamu berbekal menuju hari sesudah kematian. Wa anwa'ul ghurur katsira. Macem-macemnya ketertipuan itu banyak. Kita sampai di bab ghurur ini ya. Menerangkan tentang banyaknya orang-orang yang terpedaya. Nah, kita jangan sampai jadi orang-orang yang terpedaya nih. Wa asnaful mughtarrin minal muti'in wa minal asin katsira. Jenis-jenisnya orang-orang yang tertipu dari ahli taat. Orang taat juga banyak yang ketipu. Wa minal asin, dan dari orang-orang yang ahli maksiat tuh banyak banget. Wa min amthalil ghurur fi ahli taat. Salah satu dari jenis ketertipuan yang melanda ahli taat. Dia taat, ngerjain taat, kemudian tertipu dengan ketaatannya. Kayak gimana tuh? An yatlubal insanil ilm wa yusawwiful amal. Contohnya, dia tuh sibuk nuntut ilmu tapi nunda-nunda ngamalin. Seneng nih nuntut ilmunya, seneng. Tapi ngamalinnya seneng aja gitu nuntut ilmunya. Oh, pagi-pagi udah berangkat. Suami belum bangun dia udah jalan. Ngapain? Ngaji. Tapi ngamalin ilmunya kayak yang iya sih ustazah sih udah ngomong ya, tapi gimana gitu kan. Udah ngajarin tentang qiyamul lail, iya sih diajarin sih, tapi gimana gitu ya. Kayak yang selalu kecapean gitu. Tsumma yahtaju li nafsihi bima warada fi fadlil ilm wa fadli talabi. Kemudian dia mencari hujjah buat dirinya, mencari pembenaran buat dirinya dengan hadis-hadis yang berbicara tentang fadilahnya ilmu dan fadilahnya menuntut ilmu. Wa yaghfal amma warada minad dam wal wa'id syadid fi haqqi man la ya'mal bi ilmih, dan dia lupa atau melupakan kepada dirinya sendiri hadis-hadis yang menceritakan tentang celaan bagi orang-orang dan ancaman yang sangat berat bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Katanya Sahibuz Zubat, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang-orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya diazab lebih dulu daripada para penyembah berhala. Nabi Muhammad sampai minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' wa qalbin la yakhsha. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak didengar, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Satunya lagi tadi apa? Dari doa yang tidak didengar, dari amal yang tidak diangkat, dari amal yang tidak diterima. Atau dari salah satu riwayat lagi, min ainin la tadma, dari mata yang sulit untuk menangis. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keempat hal ini. Nabi mohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Al ilmu yahtif bil amal wa in istajab wa illar tahal. Kata seorang ulama, ilmu tuh manggil-manggil buat diamalin. Kalau kamu amalin, ilmunya datang, ilmunya jadi netep. Wa illar tahal, kalau enggak, ya udah dadah ilmunya. Pergi deh ilmunya. Jadi ilmu yang enggak manfaat. Ilmu yang cuma dipelajari enggak diamalin, itu kayak kamu berobat pergi ke dokter,
sama dokter diresepin obat, tinggal kamu baca mulu resepnya. Sakit kepala, Panadol 3 kali 1 sama dengan 3. Dijawab sama dia ya. Sakit kepala, apa sih Kak obatnya Kak? Paramek 3 kali 2 sama dengan 6. Dibaca mulu ya, sakit kepalanya nggak hilang-hilang. Berapa hari kemudian dia datang ke dokternya, dok resepnya nggak mujarab. Emang ibu udah minum obatnya berapa lama bu? Nggak saya minum dok, saya baca aja. Ya kamu baca berulang-ulang, kalau nggak diamalin nggak ada artinya apa-apa. Siapa yang membaca Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi hari, 70 kali sore hari selama bulan Rajab, maka Allah akan menghalangkan tubuhnya dan rambutnya dari api neraka. Dibaca mulu sama dia, nggak diamalin. Dia baca doang hadisnya, pagi-pagi subuh dia nggak baca, habis maghrib dia nggak baca. Apakah dia akan mendapatkan fadilah dari yang dijanjikan? Tentu saja tidak. Ini nih masalah buat orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya saya belum lama ketika datang putri guru saya, Ustadzah Aisyah bintil Habib Umar bin Hafid. Dia nanya sama saya, Ustazah, dia bilang, Ustazah ini kan belajar banyak di pondok-pondok pesantren. Sampai kemudian Ustazah belajar di Tarim, Hadramaut, Yaman. Apa yang menurut Ustazah yang sangat perbedaan yang sangat mendasar gitu antara ulama-ulama di Indonesia sama ulama-ulama di Hadramaut? Saya bilang dari yang saya lihat, nah ini belum tentu sesuai dengan fakta ya, tapi dari yang saya rasakan, dari yang saya lihat, saya bilang perbedaannya itu ada pada pengamalan terhadap ilmu. Ulama-ulama di Indonesia ini banyak yang lebih pinter-pinter daripada ulama-ulama di Hadramaut sekalipun teman-teman. Saya bilangin, banyak yang lebih pinter-pinter. Menguasai berbagai macam ilmu, menguasai berbagai macam istilah-istilah dalam fikih, menguasai berbagai macam permasalahan-permasalahan. Saya di Indonesia sini belajarnya kitab yang sangat tebel-tebel. Pegangan saya tuh kitab Anatul Thalibin tuh 4 jilid tebel-tebel teman-teman. Saya nyaris hafal isinya dulu. Waktu saya mondok di Sarang, ketika saya berangkat ke kota Hadramaut Tarim, Habib Umar ngajarin kita Risalah Jami'ah berapa lembar doang, berapa hari saya hafalin hafal. Cuman berapa lembar doang kitabnya, kitab fikihnya. Saya udah belajar kitab Anatul Thalibin 4 jilid. Tentang pembahasan warisan buat orang yang punya 2 kelamin udah saya pelajarin. Ikutnya laki apa perempuan, warisannya itu udah saya pelajarin teman-teman. Segala macam pengetahuan tentang perbedaan madhab dalam urusan zakat, dalam urusan salat, dalam urusan wudhu, udah saya pelajarin. Akan tetapi dari ilmu-ilmu yang sebanyak itu, katanya Imam Al-Ghazali, tinggalkan ilmu, minal ulum illa manafa'. Tinggalkan dari ilmu kecuali yang bermanfaat bagimu. Pengetahuan saya tentang warisan buat waria, itu ikut laki-laki apa ikut perempuan, yang punya 2 kelamin maksud saya ya. Itu ikut laki-laki atau perempuan, apa manfaatnya buat saya? Apa coba manfaatnya buat saya? Bikin saya jadi tambah khusyuk? Enggak ada gitu. Jadi berapa banyak ilmu-ilmu itu yang enggak bermanfaat sebenarnya. Jadi saya bilang sama Ustazah Aisyah itu, saya bilang dari yang saya rasain, dari yang saya lihat, ulama-ulama di Indonesia ini secara keilmuan enggak kurang-kurang. Akan tetapi ibaratnya nih ya, ilmunya 90, amalannya 10-20. Tapi ulama-ulama di sana, di Tarim, di Hadramaut, itu mereka ilmunya 50, ilmunya 60, diamalin segitunya.
Ilmu 60 diamalin 50. Ilmu 70 diamalin 60. Maka emang bener banget yang Allah SWT bilang dalam Al-Quran. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah dari seluruh manusia adalah para ulama-ulamanya. Dan itu saya merasakan ketika saya melihat para ulama-ulama yang ada di kota Hadramaut sana itu. Ulama-ulamanya punya rasa takut yang luar biasa pada Allah SWT. Habaib-habaib kita, hubabah-hubabah kita, kalau lagi cerita tentang Nabi Muhammad, aliran air mata mereka menderas karena rindu sekaligus karena malu belum menjadi umat yang pantas untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka bercerita tentang surga, berderas air mata mereka karena rindu sekaligus malu belum merasa menjadi orang yang pantas untuk memasukinya. Ketika mereka bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala, menderas air mata mereka, sungguh-sungguh menderas air mata mereka karena mereka merasa malu sekaligus rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka merasa malu karena mereka merasa belum menjadi hamba yang pantas untuk jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dikatakan tahajud, mereka yang paling panjang tahajudnya. Sampaikan tentang sholat jamaah, mereka gak pernah meninggalkan itu. Ditanya tentang zikir, tanya tentang Quran, ditanya tentang segala macam.